Kembali lagi di Poros Salang bersama gue Raymond dan rekan gue Eski Sungkar. Eski Sungkar. Agak lemes nih Ki sekarang nih Ki, karena nih, Patrick lagi-lagi nggak hadir sama kita nih Ki. Kemarin kurang boosting energinya. Iya, tapi yang gue denger kemarin kan dia ngurusin MBG di Kepulauan Sumatera tuh. Oh iya. Nah gue denger kemarin dia ngurusin MBG di daerah PIK 2 sama PIK 3 coy. Gila. Emang MBG. ada yang pakai MBG daerah situ? Gue nggak tahu, orang dia bilang gitu. Oh iya. Iya, mungkin kalian yang nonton kemarin tiba-tiba kayak wah perlu nih MBG daerah PIK nih, makanya dia nelfon Bang Patrick langsung ke sana. Ya, Gila. mention Twitternya dia kali ya. Iya. Gokil, MBG gokil. di daerah PIK MBG apa nih? Kita doakan aja dulu deh Bang Pat deh ya. Iya, Semoga guys. MBG-nya lancar. Iya, MBG-nya lancar. Doain dah supaya ini dia bisa cepat balik ke Poros Salang gitu kan. Gak ngurusin MBG lagi. Karena menurut gua program banyak dosanya itu. Iya. Oke. Ngomong-ngomong MBG gimana Michael MBG, Bang? Michael MBG. Hari ini sebenarnya tadi kita nggak mau tag, cuman demi buat kalian nih, karena pertandingan lawan Nottingham Forest tuh apa ya? Gak terlalu berarti lagi Gak ya. terlalu berarti lagi. Ini Iya. pertandingan ke-37. 37. Matchday 37. Tinggal satu lagi nih dan gak ada yang menentukan karena udah pasti ngunci posisi 3 juga. Sorry memang gak berarti, tapi ini adalah laga terakhirnya Casemiro di Old Trafford. Casemiro. Memorable nih buat Casemiro Ini yang tuh- baru ini tuh- wawancara Mario Ferdinand. Iya, vibes-nya tuh kayak waktu Fergie mau cabut. Iya. Bahkan dia kan baru berapa? 4 tahun sama United. 3 4 ya? 4 tahun ya? 4 musim. Minpor. Minpor. Tiga- Kasih 4 musim kan? 4 musim kan? 4 musim. Tapi rasanya tuh udah kayak bertahun-tahun, kayak Giggs mau cabut, Scholes mau Ingat cabut. gak waktu final dia lawan Newcastle? Kita Carabao. Dia marahin Bruno. Itu masih awal-awal loh dia. Oh iya. Jadi karena dianya itu bermain sepenuh hati buat MU. Bener. Jadi kita yang nonton berasa ini pemain sosok senior sih. Bahkan dia bilang kan, Sosok senior. gua pengalaman di sepak bola udah panjang. Iya. Bahkan udah ada yang dia wawancara di Iya, Ferdinand. iya. Gue dapet, ya gue nggak perlu mention Iya, lagi lah. iya. Piala gue seberapa banyak, Iya. tapi kalau lo mau ngeliat the best of me, ya di Manchester Di United. Manchester United. Dengan umur segini kita ngelihat dia masih bisa compete Iya. dengan pemain-pemain muda, permainan cepat, Iya. permainan keras, Iya. dan sekarang jadi Bisa apa dibilang ya? iconic player Jadi United iconic lah. player. Favorit player, iconic player. ya nggak sih? Lo ngerasa ini vibes-nya kayak Iya. legend yang udah lama main mau cabut gitu. Varane pun melakukan hal yang sama, tapi Varane tuh cedera. Karena cedera kan faktornya. Tapi kalau Casemiro selalu hadir buat MU. lagi on top juga. On top juga. Dan Jadi, golnya juga kan terbanyak di MU. Benar. Udah 9. Iya. 9. Jadi kalau kalian mau ikutan bareng kita nih ngerasain vibes Casemiro last match, nobar, kita bakalan bikin nonton bareng di Lithium Rooftop Bar di Yoi. hari Minggu. Itu game matchnya masih jam 6:30, masih sore banget. Lu datang dari jam 5 lah, kita ngobrol-ngobrol apa segala macem, ngebahas Casemiro ya. Kita Hari nonton di Minggu sana. ya. Hari Minggu jangan salah besok. karena Sabtunya khusus untuk Chelsea City. Dimajuin. Dimajuin. Dimajuin gara-gara apa tuh Ki? MBG-nya Bang Pat ya. Nggak jelas tiba-tiba Nggak jelas. jadwalnya berubah loh. City tuh kesian sebenarnya. Ini tuh udah kelihatan arahnya mau kemana sebenarnya. Mungkin Ya kan? bahas di episode lain kali ya. Iya, kita bahas di episode lain. Pokoknya intinya gue ngucapin dari sekarang aja lah, selamat ya Arsenal. Ada kameramen Arsenal udah senyum-senyum. Tapi gimana nih? Michael Carrick udah diumumin. Michael Carrick udah diumumin nih. Menarik kita bahas. Itu aja akhirnya. daripada lawan Nottingham Forest yang kita tahu pasti Iya. Malaysia main Iya. itu besok. Tapi ini menarik loh. Dari beberapa episode yang gue juga ada Ya, di ya. Poros Salang, Ya. kita ngomongin Michael Carrick harus segera cepet-cepet diputusin. Bener. Dan Akhirnya kejadian. kejadian. 2 tahun plus ada chances buat nambah 1 tahun. 2 plus 1 lah ya. 21. Menurut lo kenapa Niki? Kan yang udah-udah, bahkan terakhir lah kemarin Iya. Amorim langsung 5 tahun jebret.
Ini 2+1. Menurut lu gimana nih? Gue juga bingung nih pendeknya karena gini, ada kebalikannya dari Chelsea. Chelsea berani 6. Liam Ross senior tuh kan untung senior, besar tuh. Untung gede. 28 juta. Iya, itu karena kan di laporan keuangan mereka bisa dipecahkan pembayarannya. Jadi laporan keuangannya tuh enak. Ini MU pendek kayak Arne Slot 3 tahun di Liverpool. Oh, Arsenal tuh 3 tahun? Arne Slot cuma 3 tahun. Berarti kontraknya. Tahun depan terakhir? Harusnya terakhir. Jadi kontrak Arne Slot tuh pendek. Gue gak tahu dari perpanjang lagi atau enggak, tapi gue ingat juga pas datang Arne Slot 3 tahun. Ya. Ini Carrick juga pendek karena reputasi, beban juga. Dan betul. Mungkin manajemen juga pengen lihat jangka pendeknya Carrick gimana ngebangun fondasi. Kalau gue bilang sih lebih kayak gini nggak sih, dia belajar dari kegagalan kemarin. Itu juga. Ya kan? Itu juga. Kalau apa tanda kutipnya ini risk management lah. Beban utang kita berapa kali kita memutus kontrak pelatih dan harus bayar kompensasinya kan. Itu makanya gue bilang ini lebih ke resiko manajemen bisnis. Ini kan ngomongin kita bisnis. Kita tahu apa benar-benar menghemat gila-gilaan lah Ineos kemarin musim lalu tuh. Nah, gua rasa ini salah satu impact-nya. Selain kalau gue bilang ya karena ini juga nggak sih manajemen belum percaya full sama Carrick. Gue lebih rasa dia belum percaya full sama Carrick, terus dia nggak mau ngebebanin Carrick dengan kontrak panjang. Karena gue lihat si skema bisnis yang diterapin sama Chelsea itu sebaliknya. Nggak masalah gue kontrak jangka panjang karena gue bayarnya berbeda. Tapi poin intinya dia ngasih jangka pendek itu karena nggak mau ngebebanin dan dia mungkin punya plan. Kalau Carrick nggak masalah, gue bisa cut tengah-tengah nggak ada masalah. Karena kontraknya bukan yang jangka panjang. Ntar lu sebelum kita lanjut, kayak lu mesti benerin nih. Anjing, udah kayak Bang Jampang lu dibuka-buka begitu. Ini jersey tahun berapa sih? Rashford. Oh, Rashford ya. Iya. 2016-an lah, 17-an nih. 17 ya. Oke. Lanjut lagi ke Carrick nih. Jadi selain kalau gue bilang belum ada kepercayaan penuh dari si Michael Carrick ini, terus ada resiko manajemen juga. Iya. Apalagi Ki menurut lo? Menurut gue selain itu adalah nggak mau ngebebanin Carrick. Karena kontraknya lebih panjang gitu kan, dia berarti plan lu dari 6 tahun nih apa? Karena gini, Bang Raymond, biasanya setelah 3 tahun itu pelatih itu naik jabatan jadi manajer biasanya. Dia punya keterlibatan lebih. Dia punya lebih dalam transfer. Tanggung jawabnya jadi lebih gede. Jadi nih, oke lu benahin dulu di sini. Kalau lu oke, kita kasih opsi. Gue melihatnya begitu. Karena ada Brendan Rodgers ketika bersama Liverpool itu 2 musim dia dikasih kesempatan. Musim ketiga itu punya keterlibatan lebih di transfer. Dia belilah Mario Balotelli. Oke. Karena hanya untuk memperlihatkan egonya, ini di bukunya Gerrard kalau nggak salah. Memperlihatkan egonya, gua mampu nih nanganin seorang Balotelli. Kayak begitu nih contohnya, ilustrasi. Ya mungkin manajemen pengen udah Carrick fokus aja di sini. Benar. Ini kan artinya berarti udah diumumin ya, udah Hirvigo tadi barusan. Udah Hirvigo. Ini kan berarti kalau kita ngelihat untuk masa depan lah ya. Kita ngomongin Manchester United yang baru bangkit. Iya. Di 16 game terakhir. Ya kan. Ini rekor Carrick 16 game, 3 kali seri, 2 kali kalah. 11 kali menang berarti kan? Iya. Berarti kan ini ada keputusan taktis kalau gue ngeliat dari manajemen. Karena ya dengan diperpanjangannya Carrick, orang-orang kayak Steve Holland, terus Travis Binian, Jonathan Woodgate, even Johnny Evans itu akan tetap bertahan di staf kepelatihan musim depan. Kalau kita ngelihat pertandingan ke belakang, iya memang 11 kemenangan. Tapi apakah semuanya bagus? Enggak, ya kan? Berarti ada mungkin gue ngerasa kayak manajemen sekarang ya, lu tuh sebenarnya nggak bagus-bagus banget, ya nggak sih? Iya, gue paham. Ya kan, mungkin lu harus ganti staf kepelatihan lu, orang yang proven, yang menurut gua ya,
sebagai fans gue ngelihat ya Steve Holland, Travis Binion, mungkin Jonathan Woodgate. Iya. Tapi kalau kayak Johnny Evans atau siapa satu lagi gue lupa. Lupa juga gue. Ya, adalah. Ya nggak harus diperpanjang, lu cari orang yang lebih kompeten. Menarik. Okay. Even kita tahu nih masalah United kemarin ada di sisi penyelesaian, walaupun chances banyak. Iya. Tapi ada seorang Sesko yang masih muda, potensinya gede, cuman belum pede nih anak. Iya. Satu, mungkin saingannya nggak ada. Iya. Kalau kita ngomongin saingan cuman Zirkzee. Iya. Atau Cunha pun bukan striker murni. Betul, ya kan. Betul. Ya lu datengin staff kepelatihan. Intinya lu nggak punya striker mumpuni saat ini. Betul. Ya pilihannya adalah, nih gue kasih tanggung jawab ke Carrick. Either lu bawa staff kepelatihan yang emang bisa khusus ngelatih striker, atau ya lu beli pemain yang kawakan. Iya. Yang udah lumayan senior buat ngelatih ini anak ya kan. Nah saat ini kita ngeliat belum ada nih. Waktu itu kita tahu ada Ruud van Nistelrooy. Makanya agak Zirkzee waktu itu lumayan oke lah ya, karena ya dapat masukan mungkin dari seorang Ruud van Nistelrooy. Lo ngeliatnya kayak gimana? Gini bang, ketika kita dilatih oleh Mason Greenwood bilang, gue belajar banyak dari Ole Gunnar Solskjaer, seorang finisher. Sekarang ini Carrick kan seorang gelandang. Ya kan, Sesko kita sering dikasih instruksi sama Bruno Fernandes di atas lapangan. Waktu itu Benny McCarthy didatengin sama Ten Hag ya. Benny McCarthy buat jadi advisor striker. Jadi sebenarnya penambahan staff tapi yang perlu improve itu adalah pemainnya sendiri. Bagaimana pemain itu improve, bagaimana, ini gue kasih contoh aja Egy Maulana Fikri, ini agak jauh nih. Ya nggak apa-apa. Egy Maulana Fikri. Karena gue dapet info dia di pesawat, dia selalu ngelihat permainannya lagi, ngulas analisis permainannya. Dia bertanggung jawab dengan apa yang udah pernah dilakukan. Jadi balik lagi ke pemainnya gitu loh. Even nggak ada staff pun yang mendukung dia bisa improve sendiri gitu. Jadi kalau gue lihat bola-bolanya Sesko di Bundesliga sama di Liga Inggris itu berbeda. Jauh. Ya. Dan backnya pun berbeda. Lebih tingkat kesulitannya lebih gitu. Sepersekian detik Sesko tuh di kotak penalti ketika di Bundesliga itu bisa menguasai bola. Sekarang dilibas sama back-back. Iya, itu dia kan. Jadi dia harus improve terus, bukan hanya mendengarkan masukan dari staff, tapi dia sendiri bagaimana menganalisis permainan dia, walaupun pergerakan dia, mengerti pemain dia di mana. Walaupun sebenarnya penting staff pelatih yang bisa ngasih pengalaman. Itu gue pengen jawab nanti ke situ, tapi poinnya adalah gue inget banget Angri bilang di acara pasti Minpor nih. Kameramen Arsenal nggak? Karena Angri itu ditanya sama mengeluhkan lah dia nggak dioper atau segala macam. Wenger tuh bilang, lu harus pelajari tim lu bermain seperti apa. Gue sepakat sih. Ljungberg ketika bawa bola biasanya gimana? Pires ketika bawa bola biasanya gimana? Bergkamp biasa bawa bola. Jadi lu mengerti mereka, lu bergerak sesuai dengan apa yang kebiasaan poin mereka. Gua. Nah dari staf pelatihan, betul gue setuju soal rombak. Tapi nggak setuju gue soal penambahan soal striker nih. Gue merasa itu masih di elunya sendiri nih. Tapi kalau soal staf kepelatihan, gue masih inget di kolom Rob Hughes bola itu membedakan apa perbedaan. Di apa? Kolom Rob Hughes bola, koran bola. Koran bola. Iya. Itu ngebandingin antara Arsene Wenger sama Sir Alex Ferguson. Dua-duanya pelatih yang punya impact besar buat Inggris. Bener. Dia bilang kenapa nih Sir Alex lebih maju daripada Arsene Wenger. Karena Sir Alex sering merombak staf pelatihnya. Bener. Si Arsene Wenger even asisten pelatih Boro Primerak itu mulu Boro Primerak, terus siapa asistennya tuh Steve Bolt ya. Steve Bolt ya. Ya itu Pat Reis yang sering tuh. Itu aja. Template. Kalau Sir Alex, Walter Smith, Carlos Queiroz, tiba-tiba Rene. Iya. Ini penting, tapi ini masih awal-awal bang. Benar. Gua dengar katanya ada staffnya Bayern Munchen yang mau direkrut katanya. Gua lupa. Oh gitu dari Carrick. Ya, gua nggak tahu tuh itu kabar burung aja apa. Gua nggak ngedalemin. Oh, mungkin kalau kalian yang tahu dan dengar berita ini
boleh komen di Nah, di inti poinnya itu adalah siapa pemain? penting memang penting rombak staff. Penting. Pemain siapa? Staff latihnya itu siapa? Rombak staff penting, tapi ini masih baru. Masih Betul. awal-awal. Ya. Berarti kan ini artinya sesuai dengan apa yang udah kita bicarakan dari kemarin-kemarin. Iya. Jangan salah, zaman Ragnik kita ngerombak berapa banyak, Eric Ramsey. Itu bukan ngerombak lagi. Apa namanya yang botak tuh dari Amerika gagal itu juga kan. Ganti semuanya itu, Mbak. Jadi memang harus pelan-pelan dilihat mana yang tepat. Iya. Cuman menurut gue ya untuk saat ini Steve Holland masih megang peranan lah untuk strategi Carrick. Kita tahu Carrick kan inverted midfielder ya. Dia biasa tuh nusuk dari tengah gitu kan. Nah, lebih jaga ini ya holdingnya. Iya, sebenarnya itu cocok dengan orang-orang kayak Bruno kayak Casemiro ya kan? Kobe pun masih. Ya kan? Nah, berarti kan artinya sesuai dengan yang lu bilang tadi, kalau misalnya lu mau striker lu jago, ya bukan cuma masalah staff latih ngomong apa, terus dia nimba pengalaman dari siapa, even lo datangin dari Van Nistelrooy juga mungkin belum tentu berhasil kalau dia nggak paham gimana cara main temen-temennya, lu nganalisis, gestur lu lah, positif, lu harus ngasih positif kepada. Menarik Niki, kalau misalnya kita lanjutin mungkin akan menjadi pembahasan tersendiri ya. Siapa pemain yang akan dibawa Carrick musim depan? Walaupun kita udah tahu, nanti kita sedikit aja bahas. Kemarin kita udah bahas juga tuh, cek-cek episode kemarin. Udah ada Ederson itu ya udah paling dekat atau banyak deh. Banyak kan. Gue mau melipir sedikit nih. Setelah Carrick, kita turun sedikit ke bawah. Lo ngelihat kemarin Darren Fletcher ngebawa Youth. Iya. U18, U21 lupa gue. U18 ya? U18 itu di final FA Youth Cup lawan Manchester City. Kalah doi, ya kan? Iya. Gol pertama City itu dari, gue lupa tadi tuh gue catat. Gol pertama City dari Samba di menit 40, dibalas langsung sama Kun Konki di menit 42. Setelah itu selesai babak pertama. United kalah karena kebobolan di menit 80-an gitu. Entah 89, entah 87 gue lupa. Tapi intinya bukan di kebobolannya itu kalau gue bilang. Karena permainan ditampilkan sama anak-anak bocah itu di babak pertama, babak kedua berbeda jauh. Darren Fletcher pas di presscon, dia ditanya, apa penyebab kekalahan? Gue sebenarnya ya kurang setuju dengan apa yang dia bilang. Dia bilang, tiba-tiba intensitas bermain anak-anak menurun. Terus dia bilang taktik yang diterapkan ketika pep talk tidak berjalan dengan baik di babak kedua. Banyak lah, tapi arahnya lebih kayak nyalahin pemain gitu loh. Sedangkan kita tahu Fletcher kemarin sempat handle United di Reading sama Burnley. 1-2 pertandingan. 2 pertandingan. Kalah, Burnley. Seri dan kalah. Ini kan artinya kalau lu ngomongin pelatih, lu mau ngambil staff kepelatihan ya, lu nggak bisa berharap dari apa yang udah dibawa sama Youth Cup ke tim senior. Gua ngomongin Darren Fletcher, dia aja kalah masih bisa-bisa nyalahin anak bocah. Maksud gua, lu kan bertanggung jawab akan itu kan. Ini penting menurut gua. Jadi kalau lo ngelihat fenomena ini kayak gimana? Maksud gua, ya penting gak sih Darren Fletcher dibawa juga ke tim senior atau ya udah dia ngelatih Youth Cup aja? Intinya ketika Darren Fletcher ngomong begitu di pep talk, sebenarnya itu beban itu ke pemain jadi. Betul. Apalagi mereka karena masih muda masih juga. Kecil ya. Masih muda juga. Tapi balik lagi, gua nggak tahu detailnya Darren Fletcher di pep talk itu atau di dressing room dia ngomong apa yang membuat dia kesel banget. Karena Fergie pun juga pernah mengungkapkan kekesalannya kepada Nani ketika kita kalah sama Chelsea. Even Beckham lah. Even Beckham. Tapi walau kita tahu sosok Sir Alex sosok yang melindungi pemainnya di presscon biasanya. Jadi memang apakah mungkin ini kita kan baru melihat Fletcher di presscon kan baru nih. Apakah ini sebelumnya dia melindungi pemainnya atau enggak? Karena kita baru lihat di final ini kan. Iya, tapi yang paling penting adalah bagaimana pemain muda ini belajar dari kesalahannya itu. Setuju.
Karena Setuju. FA Youth Cup Itu ini sebenarnya dibilang sama Fletcher juga. Iya. Mereka harus nganalisa lagi dan Iya. mereka harus belajar, which is benar. iya. Which is benar. Karena mereka sebenarnya tidak akan terus-menerus di situ kan. Iya. Setelah ini dia akan kemana? Iya. Kan kita punya banyak pemain muda yang juara pun. Pogba, Lingard kan juara. Pogba, Dulu Lingard, FA kan. Mason Greenwood. Kalau nggak Pogba itu juara, Lingard Iya, itu iya, juara iya, kan. iya. Hasilnya bagaimana? Iya. Buat MU gimana dampaknya? Oke, Pogba bagus. Ini maksudnya yang bisa bawa di Youth Cup. Iya. Garnacho coy. Iya juara kan. Ya, Bagaimana buat Garnacho MU? juga. Iya benar. Jadi sebenarnya itu bukan tes sesungguhnya. Ujian sesungguhnya adalah ketika lu berhasil masuk di Manchester United. Dan Sir Alex nulis Tim di bukunya, senior maksudnya. Tim senior. Sir Alex nulis di bukunya, pemain yang hebat gue bisa mendeteksi, pemain muda yang hebat gue bisa mendeteksi bagaimana ketika dia, gue percaya bermain melawan tim besar. Mentalnya ada atau enggak. Rashford bagus ketika debut lawan City. Iya. Lawan Arsenal. Iya. Jadi pemain besar kan. Jadi banyak pemain muda yang dimasukin Sir Alex ketika bermain di game besar, mentalnya udah jadi, ready dia. Even sebenarnya Paul Pogba tuh awal-awal tuh gila, bagus banget gue ngelihat. Ini pemain besar nih. Pogba bagus. Cuman masalahnya kan di legendnya dia iya. kan waktu diperpanjang. Sebenarnya secara talenta ini anak kualitas tim utama waktu dia gantiin Carrick waktu itu kan. Iya, jadi gue ngelihatnya ya udahlah itu ujian mereka, kekalahan itu nggak perlu ini karena kita tahu City juga kan pemain mudanya kan hasil Ini ada yang lucu sih sebenarnya. Hasil beli semua. Iya. Walaupun kita juga beli. Tapi Siapa mereka aja sih? juga kita Cidobi dari Arsenal. Cidobi Terus salah satunya. Even Garnacho pun dulu kita beli. Eden Heaven kita beli. Ya, banyak. Tapi lebih banyak City. Lebih sering City gitu. Ini yang lucu kemarin tuh jadi regulasinya Final Youth Cup ternyata itu dikocok. Jadi bukan di tempat netral kayak di FA Cup senior udah pasti tempat netral Wembley kan. Iya. Nah ini mereka dikocok. Yang lucu adalah ketika nama City keluar, mereka nggak siap. Akhirnya ditawarin lah sama Manchester United. Di Old Trafford aja. Lu pakai Old Trafford aja. Mungkin karena gengsi atau apa. Iya. Yang dipakai stadion yang di depannya itu apa? Stadion training. Iya, stadion Training Joy Stadium itulah. Dan lu tahu kenapa? Ternyata stadion mereka dipakai buat konser. Oke. Yeah. Ngerti nggak maksud gua? Ngerti. Ini gua agak sedikit out of topic. Kok bisa gitu loh. Operasionalnya nggak pada tahu. Manchester gitu. City masih ngambil duit dari konser. Gimana kita? JIS, GBK, astagfirullah. Persija sampai lari ke Samarinda kemarin lawan Persib. Makanya maksud gua ini fenomena yang unik sebenarnya kan. Even klub sebesar City aja masih mengizinkan lapangannya apa stadionnya dipakai buat digunakan konser. Ini fenomena kayak gini kemarin kan sempat dijejerin piala-piala mereka tuh di Etihad itu kan. Ya, gue juga nggak tahu sih apa yang ini nama City, tapi yang gue tahu dia ngebangun begitu megah ngebangun youth-nya. Iya. Begitu bintang 5 bahkan anaknya Fletcher pun masuk situ kan. Oh iya, siapa? Sempat di Fletcher. Iya, sempat di situ kan Fletcher. Jadi emang trainingnya si City itu megah banget. Oh iya, emang gua kemarin ngelihat ini stadionnya untuk ukuran training stadion dia ini. Ngebangun kayak bener-bener. bukan tempat training. Kemungkinan gua mikirnya gini, mereka itu punya kebijakan untuk menjual pemain muda dan dia dapat keuntungan dari situ. Dia dapat keuntungan baik. Kurang lebih sama kayak pakai Chelsea. Pakai buyout clause itu yang dia dapat berapa persen. Kurang lebih sama kayak Chelsea, cuma Chelsea ya bodoh aja karena kayak tim senior yang dibikin gitu. begitu. Ya kayak gitulah. Iya. Itu ngomongin youth. Oke, sedikit gue mau ngebahas juga soal probabilitas pemain-pemain mudanya Manchester United. Yang kita tahu sebenarnya kemarin tuh kekalahan, ya nggak salah yang dibilang Fletcher. Emang mereka ketika udah menit 70 tuh kelihatan panic play lah. Bener-bener buang bola, terus bola main di Berarti lu nonton nih ya? Nonton. Ada beberapa kali di menit 80-an tuh
bola di chip sama Jim Twight, harusnya bisa ditahan. Itu yang megang kalau nggak salah Kun Koki atau siapa gitu. Kalau nggak salah Kun Koki karena dia dari kanan kan, dia back sayap kan. Dia harusnya bisa tahan, dia kontrol, dia syuting karena nggak terlalu jauh pemain City. End up dengan di heading. Jadi emang kelihatan nih anak-anak perlu belum banyak matang. Benar. Gua bilang belum matang. Tapi kita ngelihat ada beberapa pemain yang emang proven. JJ Gabriel gila kurang jago apa itu anak. Shellesi, Jim Twight, yang udah sempat beberapa kali main sama senior juga. Terus Kun Konki. Ada lagi sebenarnya yang lagi dipinjemin, Hari Amas. Terus Chidobe udah berkali-kali bermain sama Nathan Gilbert. Banyak lah ibaratnya ini satu gerbong proven, tapi kita tahu Manchester United dari dulu yang benar-benar proven ya cuman 1-2, sekalipun mereka berhasil di klub lain. Contoh kayak si Kambuala yang sekarang di Willy Kambuala di Villarreal. Terus Rafael Morrison yang masalah sama perilaku pindah ke West Ham sempat bagus. Iya, kemana bagus. Tapi itu ngilang lagi. Ya karena emang perilaku. Cuman kan ada potensi tapi akhirnya nggak jadi di United. Yes. Even yang menurut kita wah ini udah bakalan jadi legend nih kayak Giggs nih, Garnacho. Kelakuannya kayak begitu. Nah, ini banyak nih sederetan pemain muda. Even sekarang anaknya Rooney yang dari umur 14-15 tahun tuh gue gila, wah ini udah nih bakalan jadi sama bapaknya. Begitu naik ke U18 berat dinaikin jadi cadangan. Berat ya. Banyak nama-nama yang menurut gue ini semua potensial, even dua anak Fletcher itu ya. Lo ngelihat fenomena kayak gini, better kayak gimana sih perlakuan anak-anak ini? Selepas Fletcher di musim depan ada nama-nama JJ Gabriel, Kun Konki, Jim Twight, Nathan Gilbert, terus siapa lagi? Chidobe, terus JJ bukan Amir Ibrahimov, Noah Ajayi. Iya. Better bagaimana sih musim depan nih? Mumpung pelatihnya nih, kalau gue bilang masih satu apa ya? Kalau kita ngomongin JJ Gabriel, kita tadi gue bilang Carrick tuh main dari tengah nusuk segala macam cocok sama Bruno sama Shellesi bagus, Shellesi juga. Nah modelan anak-anak itu kayak gitu tuh sebenarnya. Nah menurut lo musim depan ini perlu nggak sih kita naikin promosi dan gimana? Gue lebih suka ngelihat Eden Heaven main musim depan. Eden Heaven udah pasti salah karena satu dia yang even era musim lalu kan udah kan. Jadi memang promosi itu nggak bisa banyak-banyak, nggak bisa semua kita promosiin. Even Shellesi pun after good game lawan Reading kartu merah. Good game lawan Burnley kartu merah lawan Reading. Yang dari kanan ya dia ngambil badannya itu ya. Jadi maksud gua udah mulai berkurang produk akademi Manchester United yang bagusnya sustain gitu di MU. Contoh Rashford, Greenwood malah bermasalah gitu, nggak panjang waktunya. Perilaku. Jadi Garnacho gitu juga. Jadi memang pelan-pelan aja buat anak-anak muda, apalagi Carrick, Bruno, Mount nonton kan? Iya. Eden Heaven nonton semua rata-rata. Yang penting adalah pelatih peduli, align sama pemain muda, align sama squad utama. Formasinya apa semua segala macam, visi misinya sama. Karena apa? Karena ketika naik mereka udah template. Barcelona contohnya. Barcelona itu kan gue sering bilang, Barcelona bisa pemain mudanya bisa nerapin apa yang diinginkan Flick karena udah terbiasa di Pedri La Masia, Marc Bernal, Cusado, Pau Kubasi, Gerard Martin. Mereka proven di tim senior karena La Masianya bagus. Nggak banyak perubahan. Dulu zaman MU dipegang Nicky Butt juga berhasil kan banyak pemain muda bagus loh. Potensi loh. Gue lupa siapa yang ada yang muji Nicky Butt itu ngebantu banget karena dia ngelahirin Mason Greenwood, McTominay. Jadi maksud gue adalah penting juga pemilihan siapa pelatih dan head youth-nya Manchester United ini untuk menanganin gitu loh.
Jadi gua rasa kalau lu mau melihat ya Barcelona salah satu contoh yang memanfaatkan produk dan bagus. Karena karakternya digembleng sejak usia bawah. Betul. Nah kita nih jangan sampai ada masalah dari waktu usia bawah. Gitu. Nggak align. Tapi menurut lo Niki, dari nama-nama yang tadi gue sebutin, menurut lo siapa pemain yang emang kayaknya pantas naik ke tim senior musim depan, dan siapa yang kayaknya lo harus dipinjemin dulu sebelum masuk? Kita contoh lah Ahmad tuh nggak di awal-awal nggak proven, ketahuan banget cara mainnya, begitu dipinjemin ke Rangers, ke Sunderland, jadi gila. Ngerti. Nah, JJ Gabriel ya. JJ Gabriel mungkin namanya udah sering denger. Berapa golnya? 20. Dia FA Cup dia youth best player youth ya, impor ya. JJ Gabriel. Nah, 25 gol, 24 assist. Luar biasa Joe sih. Hugill kurang apa Joe Hugill? Apa jumlah golnya? Iya. Charlie McNeil 80 gol. 80 ya Minpor. Selama Iya. karir di akademi 80 gol. Tapi sayangnya dia cedera. Itu dia maksud gua, ketika kita dipromot nih pemain mudanya, mentalnya siap apa enggak buat bertanding? Iya. Siap apa enggak buat bermain? Atau mereka bawa egonya masing-masing, kayak James Wilson juga mana? Iya, ngilang. 2 gol. Kali main kalau nggak tahu semua mesti lihat lapangan. Atau siapa tuh strikernya yang 2 gol lawan Palace? Josh Harrop kemana mereka semua kan? Jadi Federico Makeda lah zamannya. gua akan sebut JJ Gabriel tapi hati-hati, masih panjang karir. Umur 15 tahun ya? 15 tahun. Layak dia. JJ Gabriel layak. Tapi model kayak Shelesi, Jim Twites, Fletcher bersaudara, Kun Konki, even si siapa Bendito Mantato, back sayapnya, Kun Konki tadi back tengah. Nah, ini orang-orang, ini anak-anak yang menurut gue juga sebenarnya ya jangan lo naikin. Kalau lo mau piara terus di youth, nggak bakal berkembang itu anak, nggak kemana-mana. Kasih kesempatan kan, kita banyak kompetisi. Even si Dobi ya, menurut gue dia pantas main di La Liga atau di Liga Belanda lah. Nggak, kita keep juga boleh asal dikasih kesempatan main di FA Cup, Carabao. Ajang-ajang yang seperti itu tuh buat anak muda penting banget. Iya. Itu menurut gua sih ya. Tapi ingat, kita punya historis. Rashford dulu Mid-Ceylon debut itu dilihat sama Ryan Giggs. Giggs ngerekomendasiin. Tapi sebelum dia naik ke tim senior dipinjemin enggak, dia nggak pernah. Karena Louis van Gaal waktu itu kurang striker lawan FC Mid-Thailand. Ryan Giggs bilang, ini ada di bawah ada pemain hebat namanya Rashford bla 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 gitu. Ya itu dari Nicky Butt juga. Oh, ya ini jersey yang lo pakai sekarang. Yoi, Rashford. Pada cedera akhirnya 2 gol terus ngegolin lagi lawan Arsenal. Iya. Ngomong-ngomongin Rashford nih, kan jersey yang lu pakai nih. Gue tertarik ngebahas, kita langsung crossing aja, ngebahas jersey baru. Oke, lo udah lihat kan tampilannya, udah rilis bagus juga. Banget. Dan bakalan dipakai di game lawan Nottingham besok. Iya. Ya kan? Game terakhir Casemiro juga kan akhirnya ngerasain main di Old Trafford pakai jersey terbaru Adidas. Nah, kalau gue ngelihat ini kan template banget. Belum nilainya jelek ya menurut Iya, lo kita ya? kemarin sempat bahas kan. Akhirnya udah dirilis, Iya. Cuma bedanya kalau yang lama garisnya hitam, putih, kecil, kali ini dipertegas, bold gitu lah, beda. Bedanya di situ doang sebenarnya kan. Kalau gue bilang Adidas pengen ngangkat tema vintage, menurut gue lu malas aja nggak desain menurut gue gitu loh. Cuma bedanya ada kerah doang. Lu ngeliatnya ini kayak gimana sih? Udah banyak nih yang ngeluarin dan akan dipakai, termasuk Arsenal yang akan dipakai di final UCL. Ya kan? Kalau Juventus rilis Liverpool nanti tanggal 19. Iya, benar. Olympic Lyon. Adidas Lagi ini waktu marketing dia ya. Makanya kalau gue bilang nih, daripada gue beli jersey klub, mendingan gue beli jersey buat main aja. Lu ngeliatnya kayak gimana nih? Untuk jersey baru nih, jersey baru ini punya nilai sejarah yang kental nih. Oke. Karena kan 50 tahun yang lalu itu jersey kita pakai jersey semodelan itu ngalahin Liverpool 2-1 final FA Cup tahun 77. 77. Oh, FA Cup. Gue nggak inget lagi. Habis itu inget aja, Ki.
Karena gue baru riset nih. Oh. Iya, iya. Nah, habis itu tuh 68 kita terakhir juara kompetisi UCL. UCL-nya kita juara. Nah, udah tuh lama tuh kita nggak juara apa-apa. 77 kita juara pakai jersey gitu. Mungkin faktor historis itu yang ditarik ya. Cuman kalau gue ngelihatnya memang ya ini. Dan ininya Admiral itu. Apa? Dia garis hitamnya itu nge-tribute buat Admiral yang ngeproduksi jersey waktu itu. Itu jadi mungkin terlihat template tapi sebenarnya ada sentuhan. Ada nilai historis. Iya. Oh, gue nggak lihat sedetail itu sih. Iya. Gitu. Tapi gue paham template-nya karena gini dulu Adidas itu kan strip sini. Iya, cuman strip doang. Ini 3 strip untuk tim besar. Iya. 3 strip buat tim yang bawah tuh nggak didesain sama dia. Pakai ada tim-tim yang masih di bawah garisnya 3 dulu tuh Adidas ngeluarin dua. Ya gue paham jadi emang ada malasnya ada dia. Dibedain sama dia. Cuman jadi lebih bagus saya kalau kita beli long sleeve. Iya. Jadi lebih bold gitu. Saya kayak ada garis. Iya, di bawah kan dia di bawah tuh. Iya. Kayak gitu sih emang ya itu kayaknya masalah banyak aparel nggak sih Nike juga begitu soalnya. Iya. Template banget. Zaman Nike kita gimana jadi, template-nya? Ngeliatnya juga ini lebih cocok bukan buat main bola sih. Bedanya ini kayak tempat buat apa? Blokor yang pakai jersey dimasukin, lo jalan ke Blok M ya kan? Pakai sepatu Dogma. Asal jangan dipakai buat ngedate ya. Nah, ya nanti kenapa? lo di cancel date-nya. Masa ngedate pakai jersey? Anjir lu kaku gitu. Tulisan Garnacho wah anjir nih. Iya, maksud gua ini lebih pasar Adidas tuh ngambil desain jersey ini emang buat baju sehari-hari sebenarnya kan, buat jalan casual. Bener-bener buat jalan. Coba bedanya ditempelin logo klub aja udah gitu. Tapi inget ya logo ini ada R-nya nih, registered nih makanya. Hati-hati lu. Iya, trademark. Enggak ada berarti palsu ngomong-ngomong, nih kayaknya. gue mau ingetin buat kalian yang kebetulan nonton episode ini, jangan lupa vote untuk Player of the Season. Di situ ada nama Bruno Fernandes, ya. Jangan lupa kita satukan jiwa, biar Bruno Fernandes. Satukan suara, satukan jiwa lah pokoknya. Sama pemain muda terbaik. Ya. Apa sih istilahnya? Youth Player of the Season ya. Yang Player of the Season itu di situ ada nama Kobbie Mainoo. Vote. Jangan sampai. Siapa saingannya Kobbie Mainoo? Siapa Mimpor? Oh, Nico O'Reilly. Oh iya. Back. Cole Palmer udah enggak ya? Cole Palmer mah enggak ya? Masalahnya pesaingnya itu Eli Krupi Junior mecahin rekornya Wayne Rooney, gol termuda. Krupi Junior. Nico O'Reilly juga gila. Tapi walaupun di paruh musim ya lagi menggila makin maksud gila. Maksud ya. jarang kelihatan juga nggak sih? Krupi Junior. Iya. Masalahnya dia akhir-akhir ini naik lagi nih, golin terus. Iya. 12. Nggak susah, rekor Rooney kelewat. Udah gitu Mainoo baru bagus pas sama Carrick, iya, sama Carrick juga. Nggak apa-apa Mainoo kalaupun nggak menang kita juara di hati kita. Manager of the season juga. Carrick masuk. Kalian vote. Ada Michael Carrick di situ. 16 pertandingan, 3 kali seri, 2 kali kalah, 11 kali menang. Gua rasa Arteta sih. Gua rasa Arteta. Kalau gue bilang sih Pep, karena ini kalau Pep berarti buat kesedihan aja kayak juara bola emasnya final Piala Dunia. Kalau Pep yang menang ya berarti ini kado perpisahan lah. Oh. Ayo Arsenal juara. Enzo Maresca masuk dong. Hah? Enzo Maresca. Sebelum menutup episode ini, nih temen gue Eski ada pertanyaan buat kalian. Silakan jawab di kolom komentar. Hadiahnya nanti disediakan oleh Minpor. Pokoknya adalah hadiah menarik ya. Coba jawab. Silakan Bang Eski. Sebutkan pemain Manchester United yang dua pemain Manchester United yang pernah bermain buat Nottingham Forest. Tapi dua pemain ini punya clue. Ya. Yang satu adalah pembelian pertama Sir Alex Ferguson.
Posisinya nggak usah dikasih tahu ya. Nggak usah lah. Yang satu adalah legend kita juga. Legend. Dua-duanya legend enggak? Yang satu nggak terlalu oke. namanya besarnya di Forest. Ya. Yang satu legend kita. Nah, itulah. Itu pertanyaan. Jadi, siapa pemain Manchester United yang pernah bermain Buat di Forest. Sama di MU Itu juga. salah satunya adalah pembelian pertama Sir Alex Ya. dan satu lagi adalah legendnya United. Iya. Kalian jawab di kolom komentar. Nanti hadiahnya langsung diambil di Lithium Rooftop Bar. Lithium datang dong. Oke. Yoi. Siap. Itu aja. Iya. Itu ya. Udah banyak banget nih yang kita bahas Banyak nih sebenarnya. banget nih. Ngebahas apa lagi ya? Nanti kali ya ada final Hull Gue City. mau ngomongin Nottingham Forest tapi apa yang bisa dibahas kecuali Forest udah selamat. Iya. Satu, udah selamat dari degradasi. Kedua, dia udah kalah. udah kan? Football aja. Iya. Enggak, kalau ngelihat Dia udah kalah FA Cup. FA Cup apa? UEFA. Iya ya. Enggak, maksud gua kalau ngelihat runut sejarah pertemuan United lawan Forest di Old Trafford juga nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi menurut gua udah dari sisi history mereka selalu kesulitan main di Old Trafford, mungkin karena bising apa gimana gua nggak paham. Elliot Anderson aja jadi kelihatan jelek. Mungkin yang jadi masalah pernah menang yang 2-1 itu Onana, Gibbs White. tapi Onana bagus. Ya itu Onana kan. Dan Gibbs White emang gila banget kan pada saat itu. Terus siapa strikernya? Chris Wood. Nah, better menurut gua kalau kita ngebahas soal Nottingham Forest, gua akan arahin nih pembicaraan gimana Malaysia akan bermain besok. Ada Atau siapa? Dominguez-nya sekalian bagus, aja apa Dominguez-nya Jim Forest. Twight main, Shelley main. Gibbs White juga kan lagi nggak terlalu 100% fit Iya. ya. Ya di ini Eden dijahit. Heaven. Ada satu pemain bagus namanya Dominguez Argentina sama Murillo-nya. Oh ya Murillo, tapi kan Murillo dia ada back. masalah sama berat badan Iya. kan. Murillo. Tapi terlepas dari itu Forest udah nggak ngejar apa-apa, mungkin Cuman, mereka bersiap untuk musim ini nggak sih depan. maksud gua United harus respect karena ini pertandingan terakhir Casemiro. Iya. Jadi ya better tetap menang ya, harus menang. dan mungkin akan nurunin tetap beberapa pemain senior lah. Betul. Kayak Bruno, Betul. Cunha itu. Bruno pun masih ngejar rekor pribadi. Bener, itu Bruno penting. pun masih ngejar rekor Iya, pribadi. bahkan ya siapa tahu di game besok Sesko main nggak ya? Cedera nggak? udah pasti nggak main Sesko. main. Iya, maksud gua di 2 pertandingan terakhir ya jadiin ini kado juga buat Bruno bisa ngelewatin rekor Thierry Henry sama Kevin De Bruyne. Ozil. Apa KDB? Ya? KDB. 20 ya? Pokoknya buat yang nonton jangan protes sama jersey, nikmatin aja ya. Karena kita nggak tahu musim depan melihat apa enggak, ya enggak. Iya. Kita nggak tahu nonton apa enggak sama jersey, ya kan. Kita nikmatin aja akhir-akhirnya di MU. Kalian yang mau nikmatin bareng-bareng datang ke Lithium Rooftop Bar hari Minggu di jam 6:30 kick off-nya. Jadi datang dari jam 5:30. Jamnya enak ya. Jamnya enak banget. Jamnya Jadi kita enak ngumpul-ngumpul lah. Ngobrol, ngomongin soal Carrick sama Arsenal. Liga Indonesia. Ngomongin Liga Indonesia yang bolak-balik stadionnya lebih pilih dipakai buat konser. Sama dong tadi sama Iya, City. sama City. Apa? Ormas. Ormas sama Ormas. Ya begitulah ya. Tapi kita udah padat. Ya, Semua kita udah kita bahas. Nanti kita next akan kita Iya. bahas lagi di episode berikutnya. Ngomong-ngomong kita ini lagi ada di Galau Coffee di Jalan Adi Aksaraya. Yoi. Kita ini di studio terbuka nih. Jadi kalau kalian mau ketemu sama tim Poros Salang ya datanglah setiap hari Senin atau Kamis. Kamis. Ya Kamis Ini atau hari Jumat lah. Iya. Ya pokoknya datang aja lah. Calling aja tuh Bang Alek. Bang, gue mau ketemu sama tim Poros. Nah, datang lah. Oke, kita ngumpul nanti di Nobar bareng Poros Salang di Lithium Rooftop Bar hari Minggu jam 6:30. Sekalian mungkin habis Nobar kita langsung tag aja kali ya. Kalah menang, yang penting ada Patrick. Patrick mungkin akan balik karena masalah MBG di pick 2 sama pick 3 udah selesai Udah, kan. amin. Udah akan selesai. Oke, itu aja dari gua. Di situ ada kameramen Arsenal, itu ada Minpor, gua Raymond Paraing dan SK Sungkar. sign out. Thank you. Semangat Arsenal.